Di sini moderator dalam diskusi kali ini. Di sini kita akan membahas mengenai yin dan yang. Agak kecina-cinaan ya. Memang narasumber kita satu ini atau pembicara kita satu ini fokusnya ke filsafat yang timur-timur lah ya. Ke filsafat yang timur-timur, dia nggak mau melenceng dari koridor, di jalan yang lurus dia ya. So pembicara kali ini sama seperti minggu kemarin, mungkin teman-teman juga ada yang sudah kenal beliau Mas Galuh. Mas Galuh ini juga mahasiswa mau masuk semester 2 magister program pasca sarjana di UGM, juga teman satu kelas tapi tidak sebaya karena saya lebih muda. Bercanda teman-teman, jangan, di sini kita diskusinya ringan aja ya, karena juga tambah larut tambah ringan aja ya. So kita mulai aja diskusi kali ini, akan dibawakan oleh saudara Galuh. Monggo Mas Galuh untuk dimulai kecimolannya. Oke, siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Izinkan saya memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin minta maaf karena tadi telat, bukan tadi tapi sekarang telat karena di rumah saya lagi ada acara, terus lagi ada yang hajatan lah di desa gitu kan, ada musik yang begitu sangat panjang durasinya dan sepertinya kalau saya presentasi dari rumah akan sangat bising, jadi saya cari tempat dulu tadi dan kurang beruntungnya ini mungkin tidak sesuai dengan feng shui ya, saya keluarnya tadi, jadi saya nyari kafe tutup semua dan ini nemunya di dekat alun-alun, agak sedikit ke arah agak sedikit masuk, jadi baru sempat buka ini. Jadi presentasi pada malam hari ini saya akan memberikan pelengkap dari presentasi yang telah saya berikan sebelumnya tentang Taoisme. Jadi di kolektif akademia ini kan saya sudah memberikan 2 presentasi. Pertama Konfusianisme dan Taoisme. Konfusianisme ada 2, Konfusianisme awal sama pasca Konfusius, dan satu lagi Taoisme yang lebih banyak bicara tentang filsafat alam yang nantinya ditarik pada makna diri secara ontologis dalam realitas gitu. Bentar, saya share screen dulu mungkin ya biar lebih enak. Sebentar. Ya, jadi presentasi sore hari ini atau malam hari ini saya berjudul Yin Yang Jia. Yin Yang Jia .2 mistisisme alam dan hukum perubahan. Jadi berbicara tentang filsafat Cina, sebenarnya hampir semua aliran ataupun pemikiran dalam filsafat Cina itu didasari pada satu saya bisa sebut sebagai sebuah kosmologi dasar yang menjadi dasar dari perkembangan alam pemikiran Cina atau filsafat Cina secara formal dalam lingkup studi filsafat gitu. Nah, Yin Yang Jia ini Jia itu artinya mazhab. Jadi bisa diartikan Yin Yang Jia adalah mazhab Yin Yang. Mungkin teman-teman di sini pernah lihat logo yang bulat melingkar, lambang bulat melingkar dengan 2 warna berlawanan, di mana tiap-tiap warna ini memiliki unsur yang berlawanan di dalam dirinya atas apa yang menjadi lawan dari dirinya itu sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke. Ini sebagai pengantar,
untuk berbicara soal yin yang, Slide-nya tadi kan kayaknya, ada sorry Mas, slide-nya kayaknya nggak gini ya, nggak turun deh. nggak turun ya? Ini masih slide pertama. Ya, Ini udah slide kedua ini. Nggak turun kayaknya. Nggak turun ya? Nggak Coba jalan. aku keluar. Coba ya. Sorry. Padahal di sini sinyal bagus loh. coba dirayu dulu sinyalnya. Duh, saya nggak pintar ngerayu, Tante. Mungkin belum cocok weton. Ya. Sekarang gimana? Masih start loading. Masih ya? Masih loading ya? Masih loading. Atau saya kirim ke Beli Gede ya? Boleh. Ya. Boleh. Smart solution. Sebentar. Tak kirim lewat email ya Beli Gede ya? Boleh. Sorry kalau ada suara motor bising, soalnya ini saya di pinggir jalan. Tapi lewat WA aja Mas, soalnya. Oh iya, aku lagi gini nih. Wait. Lewat WA ya? Ini aku pakai tab, jadi apa berarti sebuah upaya untuk menyatu dengan sesuatu, dengan realitas ilahi. Jadi sebenarnya objeknya adalah Tuhan. Jadi atau bisa dikatakan sebagai upaya diri untuk mencapai kekuatan ilahi. Nah ini kekuatan ilahi mungkin yang sering diterjemahkan sebagai sebuah kekuatan supranatural. Tapi pada hakikatnya kata mistisisme itu sebenarnya berkorelasi dengan hal-hal yang sifatnya ketuhanan gitu. Nah, kata mistisisme ini juga dapat dipahami sebagai tercapainya suatu pengetahuan dan potensi adikodrati. Jadi potensi-potensi yang di luar dari kelaziman ini juga menyangkut dalam apa yang disebut sebagai sebuah daya mistis gitu. Jadi daya mistis itu juga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya meta rasional gitu, mengatasi hal-hal yang rasional. Saya tidak menyatakan sesuatu yang belum bisa kita gapai dengan logika sebagai sesuatu yang irasional, tapi saya sebut itu sebagai sesuatu yang meta rasional karena kita belum benar-benar bisa memverifikasi apakah itu rasional atau tidak rasional. Jadi saya lebih suka menyebutnya sebagai meta rasional. Nah, yin yang atau yin yang jia atau yin yang ya, atau yang menjadi inti dari ajaran ini secara umum adalah sebuah gambaran atas dua sifat yang berlawanan namun saling melengkapi. Itu gambarnya di bawah, bisa dilihat sendiri. Nah, yin yang ini adalah sebuah kosmologi sekaligus kosmogoni yang menjadi dasar dari hampir seluruh alam pemikiran Cina atau Tiongkok. Yin adalah aspek feminim, yang adalah aspek maskulin. Nanti untuk penjelasan yin dan yang secara lebih terperinci akan ada di slide selanjutnya. Oke, lanjut Beli Gede. Oke, tadi kan ada dua terminologi lagi yang saya sebutkan, yaitu kosmologi dan kosmogoni. Apa itu kosmologi dan kosmogoni? Jadi ini sebagai pengantar ya untuk memberikan pengetahuan dasar, karena istilah-istilah ini kan tidak umum, jadi harus diberikan definisi dulu. Jadi kosmologi adalah sebuah kajian ilmiah tentang dunia dan alam dengan memadukan spekulasi metafisik dan evidensi ilmiah dalam suatu kerangka yang koheren. Hal yang menjadi fokus pembahasan dalam pembahasannya adalah tentang ruang waktu, perubahan, materi, kemungkinan, dan keabadian. Jadi kosmologi ini lebih mencoba untuk mencari penjelasan rasional dari yang dicari dalam realitas alam. Jadi mengkaji alam dengan metode-metode yang rasional dan ilmiah yang bisa dijelaskan melalui nalar. Itu kosmologi. Sedangkan kosmogoni ini sama-sama bicara tentang kosmos atau tentang alam, tapi kosmogoni ini lebih berpijak pada penjelasan yang memadukan antara penjelasan mistik dan juga religius. Jadi kadang penjelasan kosmogoni ini tidak perlu harus dibuktikan secara rasional karena memang dia bukan sesuatu yang harus dibuktikan. Jadi sifatnya mirip dengan coraknya mungkin mirip dengan agama, di mana kadang ada sisi-sisi dalam agama yang tidak perlu kita pertanyakan atau mustahil untuk kita cari jawabannya karena bukan sesuatu yang untuk dipertanyakan, tapi
sesuatu yang apa ya, harus dipahami gitu, bukan sesuatu yang harus dipertanyakan. Itu kosmogoni. Nah, jika dilihat dari sumber catatan tertulis dalam buku The History of Former Han Dynasty, asal usul yin yang ini sebenarnya dapat dilacak dari 6 prinsip kosmogoni yang juga dipahami sebagai 6 prinsip tradisi magisme atau mistik dalam tradisi Tiongkok atau tradisi tradisional Tiongkok atau China. Oke. Unsur-unsur mistik magis dari prinsip yang mendasari yin yang ini jika unsur-unsur mistik dan dari prinsip-prinsip yang mendasari yin yang ini dikesampingkan, ini akan menampakkan tendensi saintifik dalam pengertian yang mengarah pada sebuah interpretasi terhadap keadaan-keadaan alamiah sebagaimana yang terjadi secara otentik dalam realitas ini. Jadi ketika unsur-unsur magis dan juga mistik yang terkesan ada dalam apa namanya, dalam penjelasan tentang kosmogoni yin yang ini, maka kita akan sampai pada penjelasan yang sifatnya kosmologis yang bisa kita jelaskan secara nalar rasional gitu, dan sifatnya tidak melulu tentang hal-hal yang sifatnya magis. Karena kalau kalau saya fokuskan kepada hal-hal yang magis ini, kelas diskusi malam hari ini mungkin akan jadi diskusi ilmu sihir ya. Jadi saya akan tidak akan ke situ, tapi lebih akan mencoba mencari pemahaman pada sebenarnya alam ini apa gitu dalam pandangan Yin Yang Jia. Nah, Yin Yang Jia ini oke, lanjut lebih gede. Nah, ini agak saya tarik nafas dulu karena ini akan menjadi awal dari kerumitan dari Yin Yang Jia. Saya kira karena ini tadinya saya pikir Yin Yang Jia ini sebuah kosmologi spekulatif yang bisa dijelaskan dengan proposisi-proposisi logis gitu. Ternyata nantinya penjelasan lebih mendetailnya justru malah masuk kepada penjelasan analitik semiotik yang sangat-sangat simbolik gitu. Dan saya tarik nafas dulu karena nanti akan sedikit rumit pada slide selanjutnya, tapi kita coba jelaskan dulu tentang 6 prinsip kosmogoni yin yang ini. Jadi yang menjadi dasar dari kosmogoni yin yang ini, pertama ada astrologi. Astrologi ini membantu memahami, membaca, merangkai keteraturan dari 28 konstelasi dan mencatat 5 gerak maju dari 5 planet, matahari dan bulan. Upaya ini untuk menghitung mana waktu yang baik dan membawa keberuntungan dan mana waktu yang tidak baik dan membawa ketidakberuntungan. Jadi ini mungkin yang jadi salah satu alasan kenapa kebudayaan Tiongkok itu dinyatakan kebudayaan paling tua dan tidak kalah beradabnya dengan peradaban Barat, karena mereka sudah punya sistem astrologi di mana mereka sejak zaman sebelum Masehi, ratusan tahun sebelum Masehi itu sudah menghitung bintang, mempelajari langit dan membaca tanda-tanda alam gitu. Itu dari sisi pertama, dari prinsip pertama yaitu prinsip astrologis. Terus ada almanak. Ini saya kira bukan bahasa Indonesia ya, almanak. Ternyata setelah saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia memang ini bahasa Indonesia tapi jarang digunakan. Jadi almanak ini maksudnya adalah penanggalan dalam satu periode. Dalam artian ini satu perhitungan waktu dalam siklus lunar atau bulan gitu. Nah, ini adalah analisis lanjutan atas gerak planet, bulan, matahari serta ke-28 konstelasi bintang. Bintang dalam konstelasi bintang dalam kaitannya dengan pengaturan 4 musim secara teratur, pergantian siang dan malam secara berkala dan seimbang, menghitung titik balik gerak matahari serta mencatat indeks periode matahari, bulan dan kelima planet sebagai aktualisasi antara panas dingin, hidup mati dan segala hal yang bertangan dalam realitas ini, termasuk malapetaka, kemakmuran serta keberuntungan dan kesialan serta implikasinya yang mungkin saja muncul dalam ekspresi batin manusia, yaitu kebahagiaan dan kesedihan atau penderitaan. Jadi analisis terhadap ke-28 konstelasi bintang. Jadi ke-28 konstelasi bintang ini berbeda dengan konstelasi bintang yang ada dalam astronomi
astrologi barat, dan tentu ada sedikit keterbatasan karena ini orang-orang kuno yang yang mencetuskan. Jadi ada beberapa mungkin bintang yang tidak terhitung atau penamaan yang khas Cina sekali, tidak ada unsur-unsur baratnya. Oke, nanti untuk 28 konstelasi akan ada gambarnya, nanti akan saya tampilkan di slide selanjutnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, terus ada tentang prinsip 5 unsur fundamental atau kita sering sebut sebagai elemen. Ini mencakupi seluruh materi. 5 elemen itu nanti ada air, api, kayu, logam, tanah. Nah, nanti elemen-elemen yang mungkin kita sering sebut seperti angin, petir, apalagi dan lain sebagainya itu bukan tidak ada, tapi dia merupakan sub elemen dari elemen utama. Nanti ada penjelasannya. Nah, terus ini ada penujuman. Ini ahli nujum ya, ini meramal. Saya tadinya penujuman saya kira ilmu untuk menyantet, ternyata ilmu untuk meramal. Jadi meramal ini juga menjadi salah satu bagian dari tradisi yin yang magis, yin yang magis dan juga mistik, karena ada satu tata cara untuk meramal nasib dengan menggunakan elemen-elemen yang ada di alam yang diambil dari batang-batang tumbuhan dan juga organ-organ tubuh hewan seperti kulit, kura-kura, dan tulang sapi. Mungkin teman-teman yang pernah nonton film vampir Cina pernah melihat ada pendeta Tao dengan memegang sebuah alat, ada gambar yin yang, terus ada bulat gitulah. Nanti ada gambarnya akan saya jelaskan. Itu ada maksudnya. Itu merupakan praktek peramalan dan biasanya ada beberapa alat yang benda yang harus ada seperti organ tubuh hewan, terus ada tumbuh-tumbuhan yang dicampur, terus dilihat kesesuaiannya dengan unsur-unsur yang ada di alam. Unsur-unsur itu berupa ada api, terus ada air, ada logam, ada kayu, dan ada tanah. Nah, kesemua penujuman ini dilakukan dengan cara yang sedemikian rupa dengan membaca tanda-tanda yang muncul dari ritual yang dilakukan, misalnya menggunakan benda-benda dari makhluk hidup. Kalau misalnya retak, nanti retak itu ada retakan yang menunjukkan makna-makna tertentu dari retakan-retakan itu yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang dipertanyakan gitu. Ini mungkin saya tidak punya komentasi untuk menjelaskan itu, cuma nanti kita bisa diskusikan itu seperti apa gitu. Nah, ilmu itu nanti lebih spesifik disebut sebagai Feng Shui. Feng Shui ini berasal dari 2 huruf, karena saya nggak belajar bahasa Tiongkok, belajarnya bahasa Jepang. Jadi ada 2 karakter, yaitu karakter Feng, kalau di bahasa Jepang itu dibacanya Fu, terus Shui. Shui di Jepang juga sama, Shui. Feng Shui ini 2 karakter ini artinya, Feng itu artinya angin dan Shui artinya air. Jadi Feng Shui itu adalah maknanya sebenarnya angin dan air. Artinya Feng Shui ini maksudnya adalah sebuah gambaran yang selaras dengan alam. Jadi Feng Shui ini sebenarnya mencoba atau mencari sebuah jalan untuk manusia agar bisa tetap selaras hidup dengan alam, agar mendapatkan kesejahteraan dan terhindar dari kesialan. Jadi memahami hukum-hukum alam ini sebenarnya merupakan dasar dari prinsip Tao yang minggu lalu telah saya jelaskan gitu. Jadi Taoisme sebenarnya akarnya dari Yin Yang Jia ini. Dan Yin Yang Jia ini juga mempengaruhi banyak tradisi pemikiran filsafat dan agama di Tiongkok, seperti dalam tradisi Konfusius dan lain sebagainya gitu. Terus dan terakhir adalah ada magisme. Nah, magisme ini merupakan sesuatu yang tidak terelakkan dalam kosmogoni Yin Yang. Ya, praktek penujuman, ilmu sihir dan lain sebagainya itu ada dalam tradisi ini. Dan para pelaku ilmu ini disebut sebagai fangsi. Fangsi ini tadinya dalam sejarah dinasti-dinasti di Tiongkok, mereka sebenarnya para ahli ramal di kerajaan-kerajaan atau dinasti Tiongkok, tapi karena ada pergantian dinasti di mana ada peperangan dan lain sebagainya, mereka yang kehilangan kerajaannya
para ahli ahli ramal ini mereka hidup bersama masyarakat biasa di tengah-tengah masyarakat, tapi mereka tetap masih melakukan ritual-ritual tertentu sehingga mereka dikenal sebagai fangsi atau ahli ilmu gaib atau ilmu perdukunan mungkin ya kalau di Indonesia. Oke, next Bli. Ini saya coba percepat karena cukup rumit. Nah, ini astrologi Tiongkok. Ini ada banyak sekali bintang, ada 28. Itu bisa dilihat sendiri. Ada naga hijau. Jadi sebenarnya dari 28 ini dibagi atas 4, saya sebutnya sebagai rumah ya. Ada 4 rumah, ada kura-kura hitam, naga hijau, terus ada burung merah dan harimau putih. Nanti di setiap rumah-rumah ini ada konstelasi-konstelasi bintang yang punya makna tertentu dari setiap itu. Oke, Bli, lanjut Bli, biar lebih jelasnya ya. Nah, ini pembagiannya jadi ada 28, ada bisa dilihat sendiri, ada huruf-huruf Tiongkoknya ada Shu, ketiadaan, terus Nu, gadis atau perempuan, atau gadis muda atau perawan mungkin ya bisa diartikan seperti itu. Terus ada ruangan rumah, terus ada kui tangan dan lain sebagainya. Itu nanti ada penjelasannya. Bahkan di sini ada satu konstelasi yang agak aneh menurut saya, yaitu Gui, demon atau ghost. Jadi tadi saya baca sedikit tentang Gui ini dan aplikasinya terhadap hari-hari tertentu. Meskipun dia melambangkan setan, tapi tidak ada kesialan di hari itu gitu. Misalnya ada hari di mana jatuh pada konstelasi setan tadi atau Gui tadi, itu justru adanya nasib baik dan nasib buruknya bersifat netral. Nanti bisa dibaca sendiri lah kalau yang seperti itunya ya. Kita tidak akan bicara soal itu karena akan sedikit lebih nanti malah jadi ilmu nujum nanti. Oke, lanjut next. Nah, ini konstelasi tabel keterangan dari konstelasi bintang. Beli gede ini bisa diperbesar Beli mungkin karena dicoba keluar dulu terus nanti diperbesar itunya di zoom biar nanti tak jelasin ininya. Nah, diperbesar. Nah, oke. Nah, ini akan ada peristiwa bagus, itu kan ada misalnya bintang apa di sini kan, ada Jiao tanduk, itu ada peristiwa bagus yang harus dilakukan pada hari-hari tertentu gitu. Itu seperti misalnya menikah di hari itu gitu, berpergian atau menjahit, pindah rumah, dan hal yang tidak boleh dilakukan di hari itu adalah misalnya memakamkan. Jadi misalnya ada hari tertentu yang tidak boleh memakamkan jenazah, maka misalnya di hari itu ada yang meninggal, maka akan menunggu besoknya atau menunggu hari baik di mana pemakaman harus dilakukan gitu. Makanya kalau teman-teman pernah lihat film-film vampir Cina, kenapa di sana kok ada stok mayat banyak banget sampai dibuat jadi vampir, dalam bahasa Tiongkoknya disebut jiangxi. Itu karena di sana memang ada tradisi seperti itu. Ada hari di mana kita nggak boleh menguburkan jenazah atau melakukan ritual pemakaman karena itu hari yang buruk untuk memakamkan. Jadi disimpan dulu sampai akhirnya di hari yang baik jenazah itu akan dikuburkan gitu. Oke, nanti bisa dibaca sendiri ya, nanti akan saya bagikan PowerPoint ini nanti bisa dibaca sendiri karena cukup rumit untuk memahami ini karena ini kalau di tradisi Nusantara, tradisi kita itu mirip dengan primbon ataupun kalau di Bali ada wariga ya. Beli gede mungkin dan Bung Lingga itu sudah terbiasa dengan itu mungkin ya, dengan wariga dan lain sebagainya. Oke, mungkin Beli diperbesar lagi, kita next ke slide selanjutnya. Oke, nah ini ada tabel keterangan konstelasi bintang lanjutan. Jadi ini keterangan tentang bintang tertentu dan maknanya, ada artinya, terus lokasinya. Ini lokasi disesuaikan dengan astrologi barat, konstelasi bintang barat, ada Virgo, Libra dan lain sebagainya, Scorpion, Sagittarius dan lain sebagainya gitu. Terus dalam konstelasi Tiongkok itu ada penyesuaian, ada hewan-hewan yang disebutkan, itu ada naga, buaya, rakun, kelinci dan lain sebagainya gitu. Ini terus
Karena apa namanya pengetahuan Feng Shui ini juga sebenarnya tidak hanya mempengaruhi bangsa Cina, tapi bangsa-bangsa di sekitarnya juga ikut mendapatkan pengaruh dari pemikiran kuno Tiongkok ini gitu. Seperti misalnya Jepang, Korea dan juga Vietnam. Di Jepang misalnya di Jiao ini disebut sebagai Suboshi. Boshi itu bintang, Su itu ya ini tanduk. Jadi bintang tanduk gitu. Amiboshi berarti artinya leher, bintang leher gitu. Ya kurang lebih seperti itu gitu. Korea ada Hang, terus ada Gak dan lain sebagainya. Oke, lanjut Bli. Nah, ini masih lanjutan. Jadi ada empat rumah. Tadi ada harimau putih, burung merah dan lain sebagainya. Dan setiap rumah-rumah utama ini memiliki konstelasi bintangnya masing-masing. Oke deh, lanjut Bli. Nah, pasti yang tua-tua pasti familiar ya dengan ini. Jadi Lam Qingying ini adalah tokoh legendaris kalau teman-teman pernah nonton film vampir Cina. Jadi yang dipegang di tangannya ini itu adalah ini nanti ada namanya apa tuh alat untuk apa namanya apa namanya meramal. Dan meskipun sama bentuknya, tapi tiap alat-alat ini punya kode yang berbeda. Jadi pada dasarnya dibagi dua, ada fushi sama yang satu lagi itu punya namanya tuh apa bahasa Indonesianya aja ya. Ada surga yang akan datang dan surga yang akan datang dan surga yang telah lalu. Surga yang telah lalu ini biasanya digunakan untuk upacara kematian. Surga yang akan datang itu biasanya untuk membaca membaca kehidupan gitu, rumah, tentang kehidupan sekarang, pokoknya tentang kehidupan sekarang. Nanti akan ada penjelasannya. Oke, lanjut dulu. Next. Oke. Nah, jadi tadi kan disebut dalam 6 prinsip ada 5 unsur. Apa namanya? 5 unsur atau elemen-elemen fundamental atau dalam bahasa Tiongkoknya disebut wuxing. Ada 5 unsur tersebut adalah air, api, kayu, logam, dan tanah. Nah, pengetahuan tentang 5 unsur fundamental ini adalah pengetahuan yang juga disebut sebagai norma yang luhur. Norma yang luhur karena dulu ketika zaman Tiongkok kuno, semua orang termasuk penguasa dinasti, pemerintahan saat itu harus mengikuti hukum-hukum apa namanya dari 5 unsur elemen ini harus ditaati. Jadi mereka mungkin antar dinasti bisa saling berperang, tapi kalau udah urusan Feng Shui, mereka bisa gencatan senjata untuk sementara karena Feng Shui. Jadi bahkan perang pun diatur gitu. Nanti akan dijelaskan. Jadi pada dasarnya ilmu tentang ini tuh ilmu tentang 5 elemen atau wuxing ini sebenarnya telah diwariskan dari generasi sampai ke generasi dalam tradisi Tiongkok. Bahkan mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang Tionghoa di Indonesia juga masih mewarisi ini untuk membaca untuk meramal kehidupan, nyari hoki, nyari keberuntungan dan lain sebagainya gitu. Nah, jika dilacak atau di tracking, sebenarnya pengetahuan ini bisa ditemukan mulai dari Raja Wu dari dinasti Zhou yang menerimanya dari seorang bangsawan penguasa negeri Qi. Seorang bangsawan penguasa negeri Qi yang dia taklukkan. Penguasa dinasti Shang yang mohon maaf. Maksud saya penguasa dinasti Shang yang ditaklukkan pada akhir abad ke-12 sebelum Masehi. Penguasa negeri Qi itu menyebutkan bahwa gagasan-gagasan yang berasal dari Yu, pendiri dinasti Xia, yang berdasarkan tradisi yang diperkirakan hidup pada abad ke-22 sebelum Masehi. Jadi nanti ada pembagian elemen-elemen ini yang diwakili pada dinasti-dinasti di Cina yang akan saling mewariskan gitu. Meskipun mereka saling meruntuhkan, tapi pada akhirnya mereka sebenarnya mewariskan atau bisa disebut sebagai, misalnya ada satu dinasti runtuh, nanti akan ada muncul dinasti baru yang disebut-sebut meneruskan tahta dari dinasti sebelumnya dengan biasanya elemen yang saling berlawanan gitu. Nanti dijelaskan lagi.
Nah, fungsi-fungsi dari tiap elemen ini tadi ada air itu fungsinya untuk membasahi, api untuk memantik atau menyalakan, kayu untuk kayu untuk membengkokkan dan meluruskan, logam untuk mengubah atau diubah, tanah untuk pembenihan dan penuaian. 5 elemen 5 elemen mewakili kualitas yang harus dimiliki manusia. Di antaranya air, ini mewakili penampilan, api, kemampuan berbicara, kayu, penglihatan, logam, pendengaran, tanah, pikiran. Jadi menurut ajaran Feng Shui tadi, yang sebenarnya adalah pengejawantahan dari Yin Yang Jia atau mazhab Yin Yang, menjelaskan bahwa pada dasarnya seseorang harus berpenampilan menarik, berbicara hendaknya mengikuti aturan, penglihatan hendaknya jelas, pendengaran haruslah peka, pemikiran haruslah mendalam. Ini juga diberikan lagi penjelasannya, penampilan yang menarik menghasilkan kesungguhan, mengikuti aturan menghasilkan kerapihan, kejelasan menghasilkan kecerdasan, kepekaan menghasilkan kesabaran, kedalaman menghasilkan kebijaksanaan. Jadi ini adalah sifat-sifat ideal yang akan atau harus dimiliki oleh setiap orang agar hidupnya itu makmur gitu, agar hidupnya itu benar gitu, ideal. Nah, sub unsur 5 elemen fundamental ini jadi bentar. 5 unsur elemen fundamental ini itu mempunyai sub unsur lagi. Jadi misalnya ada air. Air itu nanti akan menurunkan angin dan juga dingin. Api menurunkan panas, kayu menurunkan kontur dan tekstur, logam menurunkan bentuk, tanah menurunkan musim. Elemen dan sub-elemen berjalan dengan proporsional dan teratur. Jika ada ekses yang ekstrim dari tiap-tiap elemen, maka yang terjadi adalah bencana. Kesesuaian musim sangatlah penting. Jadi dalam penjelasannya ada hari-hari di mana atau musim tertentu di mana penguasa dan juga setiap orang harus melakukan sesuatu sesuai dengan musimnya. Jika melakukan sesuatu tidak sesuai dengan musimnya, maka akan terjadi ketidaknormalan atau ketidaksewajaran yang misalnya seseorang melakukan tindakan atau kegiatan yang seharusnya dilakukan di musim panas tapi dia lakukan di musim semi, maka misalnya terjadi ini justru kekeringan di musim semi, aneh gitu kan. Terus terjadi kekeringan di musim semi, terus gagal panen, terus tanaman membusuk sebelum waktunya dipanen dan lain sebagainya. Dan itu makanya mereka orang-orang Tiongkok kuno mempercayai kalau setiap hari itu harus manusia itu harus melakukan sesuatu sesuai harinya, dan itu adalah upaya untuk menyelaraskan diri dengan alam gitu. Nah, Feng Yulan sendiri dalam bukunya dia menjelaskan bahwa norma luhur ini masihlah sebuah hal yang sederhana karena penulisnya masih berpikir pada substansi aktual di dalam realitas ini seperti air, api dan lain-lain. Namun dengan perkembangannya dalam perkembangannya penulis memberikan sebuah ikhtisar bahwa apa yang terjadi dalam realitas kodrati juga mempengaruhi segala hal yang ada dalam realitas manusia. Begitupun sebaliknya. Pengetahuan ini adalah pengetahuan paling mendasar dari ajaran Yin Yang atau Yin Yang Jia atau mazhab Yin Yang. Oke, lanjut. Saya coba persingkat. Nah, ini tadi tentang yang saya jelaskan orang harus melakukan di hari-hari tertentu, di musim-musim tertentu, itu ada dalam jadi di Yin Yang Jia ini ada 2 kitab utama, yaitu kitab perintah bulanan dan kitab perubahan. Nah, tapi tentang perubahan ini juga sebenarnya sudah termaktub juga dalam kitab perintah bulanan. Nah, kitab perintah bulanan ini sebenarnya adalah subbagian dari buku, kalau di tradisi Konfusianisme itu adalah bagian dari kitab ritus atau lici. Nah, kitab bulanan ini disebut sebagai Lu Shi Chung Cui atau itu artinya kitab perintah bulanan. Kalau misalnya teman-teman ada yang pernah main ke kelenteng atau nanya-nanya kepada haksunya, kepada rohaniawan di ajaran Konghucu atau Konfusianisme di kelenteng-kelenteng, mungkin boleh dibuka, ada kitab suci di situ atau lici di situ yang dicoba dilihat, mungkin akan ketemu itu bab, kalau nggak salah di bab ke-30 untuk penjelasan tentang
apa namanya perintah bulanan ini. Itu juga masuk dalam ritus Konfusianisme gitu. Nah, perintah bulanan ini memang sebuah almanak. Jadi almanak tadi kan apa namanya sebuah apa ya periodisasi gitu, apa yang harus dilakukan dalam satu periode gitu loh, dalam satu periode tentang apa-apa yang harus dilakukan oleh manusia dan penguasa pada tiap-tiap bulan agar atau tiap-tiap waktu, saya bisa katakan seperti itu, agar manusia selalu senantiasa selaras dengan kekuatan-kekuatan alam. Nah, namun apa namanya apa yang harus dilakukan ini juga sifatnya sebenarnya bersifat spasio-temporal. Spasio-temporal ini artinya itu terkait dengan ruang dan waktu, dalam artian misalnya ini saya seorang Tionghoa misalnya, seorang orang yang punya sistem pengetahuan ini. Terus saya tinggal di Indonesia. Indonesia ini kan kalau dalam Feng Shui-nya Feng Shui atau ajaran yang Jia itu berada di bagian selatan. Bagian selatan yang erat kaitannya dengan unsur api. Jadi kita harus melihat nature orang yang tinggal di Indonesia itu sebagai nature api gitu. Orang api gitu. Jadi orang dengan unsur api yang lebih kuat. Sedangkan orang-orang Tiongkok itu yang tinggal di daratan utama itu melihat secara kosmologis ontologinya sebagai orang dari wilayah utara yang identik dengan air. Jadi ini ada pembacaan Feng Shui di Cina, di daratan Cina utama atau Tiongkok dengan pembacaan Feng Shui yang ada di Indonesia itu akan disesuaikan dengan lokasi. Jadi tidak akan benar-benar sama. Nah, jadi ini sebenarnya juga ilmu yang sangat rigid dan juga matematikanya juga mungkin harus kuat ya, logika simboliknya juga harus kuat. Makanya tadinya saya kira ini hanya sebatas kosmologi spekulatif yang bisa saya jelaskan dengan beberapa kali baca dan memahami, tapi ternyata setelah saya baca dan lebih dalam lagi, dia masuk sebenarnya kalau dalam kajian filsafat masuk ke kajian semiotik dan juga analitik gitu, dan tidak mudah untuk menjelaskannya. Mungkin nanti Bung Odi yang disertasinya tentang menggunakan metode analitik bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kita. Oke, saya lanjutkan lagi tadi ya. Disesuaikan dengan ruang dan waktu tadi sudah saya jelaskan. Jadi orang-orang yang tadi ya, jadi bentar. Oke. Nah, ini saya coba bacakan ya. Bangsa Tiongkok karena berada di belahan bumi utara, secara alamiah memandang bahwa arah selatan sebagai sumber hawa panas. Jadi kita orang selatan, orang Indonesia itu dianggap orang selatan, dan bagian utara sebagai sumber hawa dingin. Mereka yang mengidentifikasikan orang Tiongkok ini mengidentifikasikan diri mereka sebagai yin, dan kita yang ada misalnya di bagian selatan dari Tiongkok itu diidentifikasikan sebagai orang yang. Dan yin dan yang, mereka yin, yang gitu. Atas dasar alasan geografis ini juga yang membuat bangsa Tiongkok mengkorelasikan 4 musim sebagai titik kompas. Jadi karena mereka berada di wilayah subtropis yang memiliki 4 musim, jadi mereka mendasarkan penghitungan Feng Shui-nya dengan 4 musim. Jadi pembagian waktunya berdasarkan 4 musim. Mungkin kalau di Indonesia akan ada sedikit perbedaan karena di Indonesia hanya punya 2 musim. Karena hanya unsur yang saja yang ada di sini, unsur yin-nya sangat kecil. Nah, oke. Musim dingin di bagian utara, musim panas di bagian selatan, musim semi di bagian timur. Jadi timur itu diidentifikasikan sebagai musim semi karena matahari terbit dari sana. Cuaca hangat yang tadinya dingin akhirnya tersinari matahari dan akhirnya banyak tumbuhan yang berkembang, kehidupan muncul, sehingga sebelah timur itu diidentifikasikan sebagai tempat berawalnya kehidupan gitu. Jadi identik dengan musim semi dengan unsur utamanya kayu. Jadi utara air, selatan api, timur kayu, terus sebelah barat ini itu diidentikan dengan musim musim gugur. Pokoknya kemalangan, kemalangan, kegelapan, pokoknya yang sedih-sedih itu di sebelah barat. Dan itu diidentikan dengan unsur logam karena logam ini kan dia bersifat kasar, dia merontokkan apapun gitu kan dalam apa namanya pembagian ruang kosmologi di dalam Feng Shui Yin Yang Jia gitu.
Nah, di mana tanah? Tadi kan ini tanah belum disebutkan kan. Jadi tanah ini berada di tengah-tengah. Jadi kalau dibikin garis vertikal dan horizontal yang saling menyilang, nah tanah ini berada di tengah-tengah. Jadi tanah ini merupakan fase waktu yang sangat sempit, di mana dia ini sifatnya netral. Karena tadi sudah dijelaskan kan kalau tanah ini melambangkan musim. Jadi keempat wilayah ini kan juga mewakili musim. Nah, tanah ini netral, dia berada di tengah-tengah dan sangat singkat waktunya gitu. Dan dia adalah penopang dari semua musim gitu, bisa dikatakan seperti itu. Jadi sifatnya netral dan di situ tidak ada nasib buruk, tidak ada nasib baik. Bisa dikatakan tengah ini disebut sebagai apa ya, kehampaan gitu kalau dalam bahasa ininya ya, kalau dalam bahasa bahasa yang lebih sederhana atau Wu kalau dalam bahasa Tiongkok itu. Oke. Konsep kosmologi ini yang belum beli. Ya, konsep yang diterangkan dalam yin yang ini menjelaskan bahwa fenomena alam sangatlah sangatlah dipengaruhi oleh ruang dan waktu, di mana perubahan ini memiliki hubungan interrelasi dengan perilaku manusia. Oleh sebab itu, perintah bulanan ini memberikan hal spesifik yang harus dilakukan pada musim-musim dan kurun waktu tertentu, baik yang bersifat jangka panjang atau bersifat jangka pendek. Nah, kalau yang bersifat jangka pendek ini sebenarnya dikorelasikan dengan hari, di mana satu hari itu kan 24 jam. Nah, waktu pagi itu diidentifikasikan sebagai musim semi, karena matahari baru terbit, cuaca mulai menghangat dan kondisi paling ideal untuk beraktivitas dan rasanya segar. Nanti ketika mulai tengah hari, nah itu merupakan lambang dari musim panas. Itu unsurnya api. Kita merasa tidak, pokoknya panas pokoknya. Kalau yang itu, jadi musim semi, musim panas. Nanti mulai sore itu mulai sore itu jadi musim semi panas, terus sore itu musim gugur. Biasanya orang udah mulai lelah dan tidak punya motivasi karena udah lelah biasanya sore itu, makanya dilambangkan sebagai waktu yang melambangkan musim gugur. Nah, tengah malam di mana perubahan hawa dari hawa siang dan hawa malam, ini puncak-puncak terdingin itu pada tengah malam. Itu waktu yang waktu yang menjelaskan yang melambangkan musim dingin. Karena kalau tengah malam kan kita biasanya mulai merasa dingin, mulai merasa perlu dihangatkan gitu kan. Nah, itu sebenarnya waktu yang melambangkan musim dingin dalam Feng Shui atau dalam penjelasan Yin Yang Jia gitu, atau dalam mazhab Yin Yang. Oke. Nah, ini sebagai contoh. Jadi ini pelaksanaan ini ya, sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang misalnya, atau penguasa ya misalnya. Pada paruh awal musim semi itu dilarang berperang sekalipun sedang berkonflik dengan satu pihak atau kerajaan lain. Jadi misalnya ini ada dinasti A berkonflik dengan dinasti B. Tapi ketika datang waktu musim semi, mereka tidak boleh berperang. Dan kedua-duanya itu biasanya akan menaati itu, karena jika mereka berperang itu melanggar sesuatu yang harus dilakukan di musim hukum alam. Dan ketika itu tidak sesuai, maka akan terjadi hal-hal yang tidak semestinya. Misalnya ada kelaparan, wabah, penyakit dan lain sebagainya gitu. Karena manusia tidak menaati hukum-hukum alam dan tidak selaras dengan alam. Oke, lanjut. Oke, ini saya mohon maaf kalau kepanjangan, ini sudah berusaha saya singkat. Nah, jadi ini filsafat sejarah. Jadi saya bisa sebut ontologi sejarah ya, karena berbicara tentang siklus dan juga kedudukan sejarah. Jadi orang Tiongkok kuno itu percaya bahwa leluhur mereka itu adalah Kaisar Kuning. Nah, Kaisar Kuning ini adalah awal dari seluruh dinasti yang ada di Tiongkok, atau leluhur orang Tiongkok. Nah, pada awal pendirian dinasti Kuning, dinasti awal ini,
apa namanya Kaisar Kuning ini mengambil unsur tanah dengan warna kuning sebagai lambang kerajaannya dengan mengambil sifat-sifat tanah karena dia di awal dinasti ini itu kehidupan mulai muncul dari tanah gitu seperti itu. Terus Asia itu mengambil warna hijau karena setelah itu melambangkan kerajaan dengan warna hijau. Terus dinasti Tang itu selanjutnya warna putih. Jadi sebenarnya ini kan ada dinasti Tang warna putih logam, terus dinasti Shang dengan Kaisar Tang itu mengambil warna putih yaitu logam. Terus ada Kaisar Wen selanjutnya itu dinasti Zhou warna merah api, terus Kaisar Shi Huangdi dinasti Qing itu warna hitam itu melambangkan air, dan kembali lagi ke dinasti Han itu warna kuning dan tanah. Kenapa ini sebenarnya adalah ini apa namanya konsep kosmologi yang mereka para penguasa dinasti itu meyakini bahwa ketika ada satu dinasti baru yang muncul setelah satu dinasti runtuh, pastinya dinasti yang muncul ini adalah dinasti dengan unsur yang mengatasi unsur yang dipegang oleh apa namanya unsur yang sebelumnya. Misalnya tadi dinasti awal itu kan tanah. Tanah ini nantinya akan menghasilkan kayu. Jadi kayu mengatasi tanah. Terus kayu ini kan sesuatu yang dia keras tapi dia juga tidak sekeras logam. Dia bisa dikalahkan oleh unsur tanah lain yang disebut logam gitu. Jadi kayu diatasi oleh logam. Nah, logam ini nanti dia bisa dilelehkan oleh sesuatu yang bisa dikalahkan oleh sesuatu dari unsur yang lainnya, yaitu api. Makanya api mengatasi logam. Terus api bisa dipadamkan oleh sesuatu yang lain yang disebut air. Dan air nanti bisa dikalahkan lagi, diserap oleh apa yang disebut tanah. Jadi sebenarnya siklusnya itu berulang. Jadi mereka meskipun bermusuhan misalnya antara satu dinasti dengan dinasti yang lain, tapi mereka pada dasarnya akan merepresentasikan diri sebagai generasi penerus dari dinasti yang runtuh gitu. Jadi meskipun mereka berperang, mereka tetap menghormati kaum yang kalah gitu, atau dinasti yang telah dia kalahkan sebagai bagian dari sejarah panjang bangsa Tiongkok gitu. Jadi tidak membencinya secara penuh gitu. Ya kurang lebih yang saya baca seperti itu. Nah itu tadi Nah hubungan timbal balik yang saling menghasilkan antar elemen ini juga bisa dijelaskan ada hubungan timbal baliknya. Kalau tadi kan sudah jelaskan ya, ini pola pola siklusnya itu tanah mengatasi kayu dan lain sebagainya. Tadi saya jelaskan. Terus ada hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik ini misalnya kayu yang menguasai musim semi menghasilkan api yang menguasai musim panas. Api yang berada di tanah dan akan menghasilkan logam yang menguasai musim gugur. Logam yang pada akhirnya akan menghasilkan air. Logam pada akhirnya akan menghasilkan air yang menguasai musim dingin, dan air pada akhirnya akan menghasilkan kayu yang mengembalikannya pada titik semula gitu. Jadi siklis apapun, jadi kesesuaian yin dan yang itu didasarkan pada kesesuaian alam gitu. Jadi tidak ada yang benar-benar ekstrim yang tidak bertentangan secara ekstrim dan tidak bisa saling melengkapi gitu. Oke, saya percepat, semoga waktunya masih cukup. Halo? Jelas Mas, masuk. Halo, monggo. Monggo, dilanjut ininya Bli, slide-nya. Oh, siap. Nah, ini tentang yin yang dan hukum perubahan. Jadi sebelum bicara soal hukum perubahannya, pada dasarnya yang ini pada awalnya adalah dipahami sebagai cahaya matahari, dan yin pada awalnya itu dipahami sebagai sebuah ketiadaan sinar atau bisa dikatakan sebagai kegelapan. Jadi sinar dan kegelapan, cahaya dan kegelapan. Jadi dua unsur ini adalah unsur utama yang melatar belakangi semua elemen. Elemen yang ada itu saling berlawanan satu sama lain, dan saling berlawanan tapi pada akhirnya mereka sesuatu yang berlawanan ini pada akhirnya ada untuk saling melengkapi gitu. Nah, dalam perkembangannya dua hal yang dipahami sebagai dua prinsip kosmis yang paling utama ini, yaitu yin dan yang, pada dasarnya yang ini dipahami sebagai lambang dari sifat jantan atau kelaki-lakian.
atau mungkin dalam tantra ini disebut siwa. Ya, yang terdiri dari kehangatan, kekerasan, kekeringan, kecerahan dan lain-lain. Yin dipahami sebagai lambang dari sifat betina atau kewanitaan. Mungkin kalau dalam ajaran tantra disebut sebagai sakti gitu. Yang terdiri dari kedinginan, kelembutan, kebasahan, kepasrahan, kegelapan. Ya, jadi laki-laki itu dianggap sebagai makhluk dengan tingkat optimisme yang tinggi karena dia dari sifatnya terang, sedangkan ini saya bukan seksis ya, mohon maaf kalau ada feminis di sini, tapi yang yin yang dia jelaskan seperti itu gitu. Konteksnya yin yang itu seperti itu. Jadi kegelapan itu identik dengan sifat-sifat feminim atau perempuan dan lain sebagainya gitu. Nah, interaksi kedua prinsip utama ini kemudian menghasilkan dunia yang kita apa namanya, dunia yang kita injak ini, tempat kita tinggal itu pada dasar bukan sebuah konsep, sebuah realitas kosmos atas dua prinsip yang saling bertentangan. Dari segala hal ini punya lawannya, laki-laki berlawanan dengan perempuan, terus siang lawannya malam, baik buruk dan lain sebagainya. Jadi dunia ini dibangun atas struktur hal yang saling kontradiksi atau berlawanan. Makanya ketika kita dalam hidup ini menemukan hal-hal yang kontras dengan apa yang kita kita inginkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya itu ya dunia. Karena dalam yin yang jia atau Taoisme juga dijelaskan bahwa dunia ini memang dibangun dari sebuah hukum yang sifatnya saling bertolak belakang gitu, dan kita tidak benar-benar bisa membaca ini secara utuh karena kadang alam itu memiliki kehendaknya sendiri gitu. Nah, pengejauhan tahan dari 5 elemen dasar ini sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya akan dijelaskan dalam tabel trigram yang disebut sebagai pakwa. Nah, tadi yang dipegang sama tokoh legendaris film vampir Cina tadi, yang satu pegang pedang, satu pegang alat yang bulat itu disebut pakwa, yang itu alat untuk meramal atau untuk melakukan ritus gitu. Nah, dan pakwa ini terdiri dari 8 trigram dan 64 kombinasi heksagram, di mana tiap-tiap dari trigram dan kombinasi dari heksagram tersebut memiliki arti yang tersendiri, artinya masing-masing gitu. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Ya akan cepat mungkin ya. Pakwa dan tabel trigram. Nah, ini yang pertama ada pakwa fushi. Ini atau pakwa fushi sama ya. Sama aja sebenarnya. Karena saya nggak tahu kanjinya, jadi saya tulis demikian. Jadi pakwa fushi ini diyakini itu didesain oleh kaisar Tiongkok zaman dinasti apa ya, saya lupa, yang bernama Kaisar Fushi. Nah, pakwa fushi ini atau bagua atau pakwa sama aja, itu melambangkan memiliki 8 trigram. Jadi di tengahnya adalah lambang yin yang, terus ada 8, ini kan trigram itu adalah ini garis strip yang putus dan garis strip yang nyambung. Nah, itu melambangkan yang menyambung ini melambangkan unsur maskulin. Jadi yang atas ini Qian itu adalah lambang ayah. Yang paling bawah yang menghadap utara ini adalah ayah, itu full dia yang. Terus yang bagian bawah ini full adalah apa yang disebut sebagai unsur ibu yin. Jadi dari campuran yin dan yang ini menghasilkan beberapa komposisi. Ya, ada shun, ini nanti ada anak pertama, ada putri pertama, ada putra pertama, ada putra kedua, ada putri kedua, ada putra bungsu, ada putri bungsu, dan kesemua itu adalah gabungan dari ayah dan ibu atau yin dan yang. Nanti penjelasannya ada tabelnya ya. Oke, lanjut Bli. Nah, ini tabel trigram dari pakwa fushi.
monggo dibaca. Saya juga jujur saya masih sebenarnya tadinya saya kira tidak akan serumit ini karena di bukunya Fung Yulan itu hanya membahas terbatas pada trigram. Ternyata trigram ini ternyata ada pengembangannya lagi dan ini cukup rumit. Mungkin nanti di sini mungkin ada teman-teman yang lebih menguasai, bisa saya di-share karena jujur saya masih kurang memahami ini. Tapi secara garis besar tadi setelah saya jelaskan kayak misalnya Kian tadi ya. Ini ada yang pertama ini Kian itu sky atau surga atau langit lah. Itu melambangkan ayah. Terus ada apa namanya? Ada Shun atau angin. Ini apa namanya? Melambangkan sebagai anak perempuan pertama, bukan yang apa feminim gitu ya. Dia anak perempuan tapi punya unsur yang gentle gitu. Makanya mungkin anak perempuan yang punya 2 anak adik laki-laki biasanya dia akan lebih mandiri daripada kalau dia punya 2 anak adik perempuan. Nah ini ada penjelasannya nanti. Tapi itu di penjelasannya itu nggak akan saya bahas di sini karena terlalu rigid, terlalu ada unsur besinya, ada perubahan waktunya, itu cukup rigid, nanti malah jadi kuliah Feng Shui yang benar-benar Feng Shui dan malah kita jadi ahli ilmu sihir. Tapi ya kita lanjut, kita fokus di kosmologinya. Oke, lanjut. Mas Galuh, mungkin usul kita buka sesi Q&A dulu. Jadi nanti setelah Q&A pertama kan kita selalu ada sesi kedua. Jadi pada saat sesi kedua nanti dilanjut materinya gimana. Soalnya kayaknya udah ada yang greget nih mau tanya. Ya, tapi ini tak selesaiin karena cuma gambar aja sih ini. Oh, biar dilihat gambar-gambarnya aja, nanti penjelasannya mungkin akan kita bahas di tanya jawab ya. Nah, ini ada Pakwa Kaisar Wen. Ini seperti tadi mirip dengan yang pertama, tapi sebenarnya apa namanya trigramnya berbeda. Yang tadi itu yang nanti saya jelaskan apa bedanya Kaisar Wen sama yang Pakuan Kaisar Wen sama Pakuan Fushi. Tapi lanjut gambarnya. Oke, next Bli. Cuma gambar doang kok. Penjelasannya nanti bisa kita bahas. Oke, ini yang penjelasan tentang Pakwa Kaisar Wen. Oke, lanjut Bli. Oke. Nah, ini tabel heksagram atau kombinasi dari trigram dari kelas atas dan kelas bawah. Oke, lanjut. Ada 64 ininya kombinasinya, dan setiap kombinasi punya makna yang berbeda-beda. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi tadi trigram ini pada dasarnya itu ini yang menjadi dasarnya atau yang paling mendasar gitu. Ada trigram of heaven, surga, danau, ada trigram api, thunder atau petir, angin, air, gunung, dan bumi. Nah, setiap dua trigram setiap trigram ini itu mempunyai elemen dasar. Misalnya tadi langit itu elemennya adalah logam. Terus danau, petir elemennya angin, elemennya tetap itu kayu, angin itu elemennya kayu. Terus air itu tetap air, gunung itu bumi, bumi tetap bumi. Oke, next. Kayaknya udah selesai ini. Nah, ini tabel heksagram secara sederhana. Ini diambil dari kitab perubahan. Ini I Ching ini kitab perubahan ya, atau I Ching ini kitab perubahan, bukan I Ching yang datang ke Indonesia terus datang ke Sriwijaya ya. Kalau itu orang, bukan kitab. Kalau ini I Ching yang kitab, bukan I Ching yang orang. Oke, lanjut. Oke, nah jadi keterangannya garis sambungnya itu tadi itu melambangkan yang, garis putus itu yin, bersifat oposit, saling berlawanan, meskipun berlawanan tapi tetap harmoni. Jika satu unsur hilang maka ketidaknormalan pasti terjadi. Jadi ketika membaca atau meramal seseorang
pastikan semua unsur-unsur yang berlawanan ini ada pada setiap unsurnya, pada setiap objeknya gitu. Oke, lanjut. Terakhir kayaknya udah. Oke, sambil tarik nafas. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan. Kalau ditanyakan, saya bukan ahlinya. Mari saya kembalikan ke moderator. Ya, makasih Mas Galuh, super sekali ya. Kita melihat banyak huruf-huruf yang sedikit melentikkan bulu mata. Tepung kanji ya. Iya, tepung kanji ya. Tapi kayaknya kalau untuk Chinese itu bukan kanji kayaknya ya. Kanji sih, kanji ya. Oh, Ya, kalau di Jepang hiragana, katakana sebutnya gitu ya. tetap di Jepang juga itu kok dipakai. Ada kanjinya. Kalau dalam bahasa Palembang kanji itu genit. Kayak banyak tante ya. Banyak ya kalau bahas masalah tentang language. Oke, sekarang ini kita buka sesi tanya jawab. Seperti yang mungkin tadi teman-teman sudah sempat dengar, kalau sesi tanya jawab kita itu dibagi 2 sesi ya. Sesi pertama kita buka untuk 3 penanya. Kemudian setelah ditanya, monggo Mas Galuh dijawab dulu, atau misalnya nanti diselesaikan dulu sesi pertama, kemudian selesai, baru kita buka lagi sesi kedua. Nah, di sesi kedua itu tuh lebih lebih luwes iya, lebih ringan iya. Kalau misalnya ada yang mau menanggapi, menambahkan, atau misalnya ada sedikit asal jangan ngasal kayak gitu-gitu, itu boleh yang di sesi kedua. Namun di sesi pertama kita sempitkan waktu, kita efisienkan waktu untuk menanya, kemudian ditanggapi dulu dengan pembicara ya. Oke, di sini kita sudah ada penanya dari Pak Dito nih, 2 pula Mas, nggak tanggung-tanggung ya. Kalau bahasa Inggrisnya nggak play-play, nggak main-main. Ya, pertanyaan pertama itu mungkin Mas Galuh juga bisa lihat detailnya ya. Yang pertama, bagaimana relevansi yin yang jia dengan post-humanisme dan konsep silakra di era digital. Kemudian yang kedua, apa saja kelemahan dan keunggulan yin yang jia dibandingkan Taoisme dan humanisme, serta filosofi kebahagiaan ala Suryo Mentara. Waduh, berat nih yang terakhir nih Mas ya. Mungkin gini misal pertanyaannya Pak Dr. Riawan Chandra itu, karena beliau kayaknya paling atas. Oh iya, kelewat ya. Ya. Yang pertama itu tadi aku udah sebutin dari Pak Dito, yang keduanya dari Pak Riawan. Mohon maaf ya Pak ya, banyak chat nih. Mohon maaf sebelum Idul Fitri lagi. Nah di sini Pak Riawan juga ada pertanyaan. Saya seorang guru Tai Chi, wow, dan Kung Fu. Ilmu tentang 5 elemen, Wuxing, merupakan hasil dari pengamatan alam secara berabad-abad dan bahkan hampir seluruh olahraga yang lahir dari Tiongkok, khususnya Tai Chi dan Jikung, dikembangkan di atas dasar Wuxing. Dapatkah harmoni yang dihasilkan sebagai implikasi dari konsep Wuxing yang berpengaruh terhadap harmoni dalam kehidupan diterapkan dalam konsep agama-agama? Dalam arti umum ya, dalam arti umum, tanpa harus mengganggu aspek dogma maupun norma dari agama-agama. Mohon dijelaskan dan terima kasih. Terima kasih juga Bapak Riawan. Pertanyaannya super sekali ya, akan membuat narasumber kita tambah manyun nggak nih? Oke, kita udah dapat 2 penanya, tapi pertanyaannya juga udah 3 ya, dan juga sangat kompleks, sangat detail. Mas Galuh, masih mau di babak belurin nggak nih 1 penanya lagi? Cukup dulu. Oke, kita keep dulu ya 2 pertanyaan, tapi karena pertanyaan juga sudah 3 pertanyaan, jadi kita keep dulu. Kita
Biarkan Mas Galuh menjawab ya. Baik. Oke, Mas Galuh monggo. Ya, terima kasih untuk partisipasinya. Tadi ada Pak Dr. Riawan Chandra dan juga Pak Dito. Wah, ini malah ada ahlinya nih. Kalau saya baru belajar nih, jujur Pak Riawan, saya masih baru baca-baca awal. Cuma yang saya setuju kalau misalnya Tai Chi sendiri itu merupakan sebuah sebuah pengaplikasian dari unsur-unsur Wuxing atau kelima elemen yang tadi yang telah dijelaskan. Karena pada beberapa gerakan Tai Chi, mungkin Pak Riawan juga lebih paham. Tadi saya juga sempat nemu buku yang tentang Wuxing yang diaplikasikan dalam buku diaplikasikan dalam gerakan-gerakan Tai Chi. Cuma mungkin karena saya lebih bicara soal aspek kosmologinya, jadi nggak ke situ ya, nggak baca terlalu fokus di Tai Chi-nya. Cuma saya setuju dan saya mengiyakan bahwa Wuxing ini pada dasarnya juga teraplikasikan dalam berbagai seni kebudayaan dan juga berbagai produk kebudayaan dalam masyarakat Tionghoa atau Tiongkok gitu. Bahkan juga di dalam kungfunya misalnya, bahkan kungfu Shaolin yang coraknya Buddhis pun juga mengambil unsur-unsur tradisional Cina ini dalam beberapa basic pemaknaan gerakan-gerakan tertentunya gitu. Nah, kalau misalnya kalau sebenarnya Yin Yang Jia ini kan sebenarnya kalau misalnya saya boleh menganalogikan, itu sebenarnya sistem pengetahuan tradisional yang sebenarnya sifatnya spiritualistik, jadi bukan religius seperti halnya secara formal dalam agama-agama yang ada di masa saat ini, mungkin di masa modern ataupun kontemporer seperti saat ini. Itu tidak seperti itu, malah justru mirip dengan konsep konsep weton di Jawa dan juga wariga di Bali, yang pada dasarnya perhitungannya itu tidak didasarkan pada konsep keagamaan secara saklek gitu. Orang Jawa di masa lalu misalnya itu mayoritas tidak beragama Islam seperti saat ini pada masyarakat Jawa pada saat ini, pada masa modern yang mayoritas beragama Islam. Mereka beragama Hindu dan Buddha, tapi meskipun mereka menganut Hindu dan Buddha yang dalam artian itu berbeda, dalam artian beberapa perhitungannya, Hindu Buddha ini memiliki konsep waktu yang sedikit berbeda, tapi orang Jawa itu memiliki konsep perhitungan sendiri yang lepas dari tradisi Hindu Buddha, yaitu disebut sebagai weton atau yang yang kejawen, mungkin ya, bagian dari kejawen atau tradisi kejawaan atau spiritualitas orang Jawa. Nah, kejawen sendiri pada dasarnya itu boleh dipraktekkan oleh orang Jawa tanpa harus berkonfrontasi dengan unsur-unsur yang ada dalam agama-agama yang misalnya nih, orang Jawa ya tetap orang Jawa meskipun dia beragama Kristen, Islam, Buddha, Hindu. Orang Jawa tidak akan kehilangan Jawanya. Biasanya saya selama kuliah di Jogja, menariknya orang Jawa itu tidak bisa diidentikan dengan agama tertentu. Beda misalnya dengan orang Minang. Orang Minang pasti Islam. Orang Sunda mayoritas pasti Islam. Tapi kalau orang Jawa, jangan langsung dijudge dia Islam atau Kristen atau Buddha. Pasti kadang-kadang banyak saya temui orang Jawa yang beragama Katolik misalnya, Kristen juga ada. Bahkan Haksu atau rohaniawan Konfusianisme di Solo itu orang Jawa. Makanya orang Jawa ini terbuka dalam masalah keberagaman. Nah, di Cina pun orang Tiongkok itu seperti itu. Makanya di Indonesia pun misalnya keturunan Tionghoa ini juga meskipun dia udah beragama Katolik, Kristen, Buddha, bahkan di Bali ada juga yang Tionghoa Hindu, dia tetap melestarikan ke Tionghoaannya gitu. Perhitungan-perhitungan khas Tionghoa gitu untuk menentukan nasib. Sebenarnya kan itu bagian dari sistem kebudayaan, kepercayaan yang terlepas dari agama gitu. Kalau misalnya diimplikasikan dengan agama, mungkin sebenarnya Yin Yang Jia ini tidak akan, dia meskipun dia tidak secara menutup diri atas pengetahuan yang berada dari luar
tradisi Cina. Ya, dia bersedia berdialog. Dan sebenarnya kalau misalnya itu kembali ke orang yang maksudnya kalau misalnya di penganut agama yang saya bisa sebut sebagai penganut agama yang moderat, sebenarnya nggak ada masalah untuk karena yang ini tidak berbicara soal menyentuh dogma dan bahkan tidak bicara soal soal Tuhan gitu kan, hanya bicara tentang alam, tentang simbol-simbol alam. Dan bahkan dalam kitab perubahan sendiri yang saya temukan, kitab perubahan dan juga kitab perintah bulanan itu dijelaskan yang saya nemu di salah satu situs Feng Shui-nya Indonesia, bahwa dewa-dewi langit yang dilambangkan dari konstelasi 28 bintang itu sebenarnya juga tokoh atau lambang imajiner, bukan sebagai entitas yang benar-benar ada dalam realitas. Kalau kita bicara soal agama biasanya akan percaya kekuatan spiritual atau entitas spiritual itu sebagai sesuatu yang nyata, ada di dalam realitas, dan itu tidak bisa ditawar. Tidak, misalnya saya bilang, misalnya Tuhan adalah sesuatu yang imajiner, dia tidak ada dalam realitas, dia ada hanya dalam pikiran kita saja. Itu adalah unsur yang sifatnya imajiner ya. Pasti penganut agama akan merasa keberatan. Nah, tapi kalau di di ajaran Yin Yang Jia ini mereka tidak keberatan kalau misalnya, malah mereka sendiri menyatakan itu adalah lambang saja dari sifat-sifat alam gitu yang dilambangkan dalam wujud-wujud personal gitu. Dan mau dikatakan itu imajiner pun tidak masalah, tapi juga ada yang meyakini, beberapa masyarakat orang-orang tua Tionghoa di Indonesia yang meyakini bahwa dewa-dewa itu sebagai entitas yang real yang ada dalam ruang dan waktu ini gitu. Ya, itu sih jawaban saya mungkin tentang hubungannya dengan dogma atau norma-norma agama gitu. Sebenarnya nggak ada masalah, dengan catatan orang yang mempraktekannya punya pemikiran yang terbuka, open minded, dan beragama dengan moderat. Kalau misalnya udah fundamental, saya tidak bisa komentar di wilayah itu, karena masalah keyakinan kan sifatnya sangat privat, dan kadang seberapapun orang mencoba mengintervensi, ya pada dasarnya keyakinan akan dikembalikan kepada kita masing-masing sebagai orang yang menjalankan ajaran keagamaan tertentu gitu. Itu saja sih. Oke, nanti kalau untuk materinya bisa Lingga akan membagikannya di grup selanjutnya, Pak Dito. Nah, ini bagaimana relevansi Yin Yang Jia atau mazhab Yin Yang dengan posthumanisme dan konsep simulakra era digital. Nah, ini kalau saya melihat sebenarnya kontras banget ya. Yin Yang Jia ini kan mencoba untuk melihat dunia ini secara balance. Jadi ada hal-hal yang dilakukan yang mereka membaca alam dalam melihat mereka membaca alam untuk untuk menyimpulkan satu tindakan tertentu gitu. Setidaknya untuk berselaras gitu, untuk tidak berlawanan dengan realitas. Nah, kalau posthumanisme atau atau postmodernisme yang terkenal dengan tentang simulakranya, itu kan sebenarnya bentuk kritik atas realitas yang tidak jelas gitu, yang ada sebuah saya bisa bilang ini sebenarnya kritik. Dia melihat ada posthumanisme ini kan yang seharusnya atau semestinya yang telah kita ketahui secara universal, misalnya dalam humanisme modern, misalnya banyak humanisme modern itu ada Sartre dan lain sebagainya. Ada beberapa model dari humanisme modern. Nah, cuma yang menjadi mungkin menarik bahwa semangat dari postmodernisme ini atau poststrukturalisme atau poststrukturalisme ini kan sebenarnya mencoba untuk berbeda, mengkritik melawan narasi besar. Misalnya ada, kalau dalam postmodernisme itu ada yang disebut sebagai grand naratif gitu kan, atau narasi besar yang biasanya kalau dalam post Marxisme gitu, kalau dalam bingkai Marxisme misalnya itu disebut sebagai grand naratif gitu kan. Dari neo-Marxisme itu disebut dalam neo-Marxisme yang sifatnya postmodernisme poststrukturalis itu
disebut sebagai generatif yang mencoba mengambil panggung untuk mempengaruhi banyak orang gitu. Nah, itu dikritik oleh neo-Marxis. Dia mengatakan itu sebagai generatif yang harus dilawan gitu, agar kondisi bisa kembali seperti semula. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya seperti itu kan berarti harus ada perubahan yang sifatnya gitu kan. Nah, ini kalau misalnya dipakai dari sisi yin yang jia, justru akan menjadi sebuah kontras, karena yin yang jia itu menghindari hal-hal yang sifatnya tidak selaras dengan alam. Dalam artian akan jadi rumit gitu. Apakah kehendak manusia yang secara luas dalam satu ruang tertentu itu adalah merupakan representasi dari kehendak alam, apa itu atau apakah itu adalah sebuah kehendak yang sifatnya sintetik yang didasarkan pada subjektivitas manusia yang sebenarnya nggak sesuai dengan alam. Nah, itu juga perlu ada pembacaan yang lebih dalam lagi gitu. Analisis yin yang jia terhadap itu harus lebih kritis lagi untuk benar-benar mengambil posisi akan bertindak seperti apa gitu. Itu mungkin saya agak terlalu rumit jelasnya, tapi kurang lebih seperti itu Pak Dito untuk yang pertanyaan pertama. Terus ini pertanyaan kedua, apa saja kelemahan yin yang jia dibandingkan Taoisme dan humanisme serta filosofi kebahagiaan ala Ki Ageng Suryo Mentaram? Pertama, saya mohon maaf terlebih dahulu mungkin karena saya belum pernah baca atau belum pernah mendalami tentang pemikirannya Ki Ageng Suryo Mentaram. Kalau yang sudah mendalami mungkin Mas Odi nanti bisa bantu jawab seperti apa pemikiran Ki Ageng Suryo Mentaram. Tapi kalau dengan Taoisme jadi sebenarnya Taoisme ini berakar dari yin yang jia sebenarnya. Dia melihat alam dengan sisi-sisi kemanusiaan yang disesuaikan juga dengan alam. Jadi masih disebut sebagai filsafat alam, tapi dengan subjektivitas manusia. Ada sisi subjektivitas di dalam Taoisme, terutama pada Taoisme yang dilahirkan atau dicetuskan oleh Yang Chu gitu, dengan mencoba mencari kesesuaian dengan hukum-hukum kontradiktif agar selamat dari segala macam kontradiksi yang terjadi dalam dunia ini, agar selamat dan agar dengan serta-merta bisa memaksimalkan kebahagiaan dengan bertanggung jawab atas diri sendiri, atas dasar kebahagiaan diri sendiri gitu. Karena Taoisme Yang Chu itu sebenarnya mencoba mengkritik hal-hal yang sifatnya altruistik. Jadi kalau misalnya saya boleh katakan, yin yang jia ini adalah sebuah kalau dikomparasikan dengan Aristoteles itu sebagai sebuah virtue ethics sebenarnya. Tapi virtue ethics yang ada secara implisit di dalam alam. Nah, oleh Yang Chu itu kemudian dikembangkan sebagai sebuah sistem yang lebih menekankan kepada bagaimana manusia harus merespon terhadap gejala-gejala alam yang terjadi gitu. Itu mungkin ya itu juga sebenarnya kalau bisa saya katakan Taoisme sendiri punya sisi humanismenya pada sisi Yang Chu. Ketika sudah bicara pada pemikirannya Lao Tzu dan Chuang Tzu misalnya, itu sudah beralih kepada sisi-sisi yang sifatnya sangat-sangat naturalistik seperti itu. Itu saja mungkin jawaban dari saya. Mohon maaf kalau misalnya kurang jelas atau kurang bisa menjelaskan dan mencerahkan. Saya kembalikan ke moderator, monggo. Ya, Mas Galuh, makasih. Minum dulu. Agak ngap ya pertanyaannya ya. Lumayan. Ini mau masuk sesi kedua nih, Mas. Monggo. Oke. Teman-teman, juga rekan-rekan, ada yang mau bertanya lagi? Kita buka sesi kedua, itu 3 penanya. Sabar, Bri, sabar. Minum dulu, minum. Cemilin cimol dulu, kayaknya baru gunting rambut nih kayaknya nih.
Kita buka sesi yang kedua lagi, itu ada 3 pertanyaan ya. Either itu dari 1 orang ataupun 2 orang, tapi jumlahnya itu 3 pertanyaan, biar Mas Galuhnya nggak lari tunggang langgang ya, nggak kapok untuk jadi narasumber lagi. Siap. Oke, buat teman-teman mungkin juga dipersingkat aja untuk pertanyaannya, diefisienkan ya, efisienkan. Ini baru Beli aja nih yang mau bertanya, ada lagi? Oke, kita buka dulu pertanyaannya Beli ya. Beli mau apa? Nanti dia jadi penasaran lagi kayak vampir China. Sama-sama Pak Dito, sama-sama Pak Dito. Sama-sama Pak Dito. Ya, Beli monggo. Oke, sudah ya. Oke. Monggo Beli gede. Ya, terima kasih Michelle dan Mas Galuh. Tadi terkait dengan apa yang disampaikan, saya sangat menikmati dari awal sampai dengan, tapi saya kurang begitu paham dengan itu ya, tentang huruf-huruf yang di sana kan. Kemudian beberapa kayak penjelasan juga mungkin belum terlalu menyentuh ke terminologi dan sebagainya. Tapi saya ingin membingkai dari apa yang Mas Galuh sampaikan malam hari ini itu dengan filsafat India sih. Nah, karena yang sebenarnya bertalian juga dengan apa yang Mas Galuh sampaikan terkait dengan kosmologi, kosmogoni dan sebagainya. Cuma yang saya ingin potret sekarang di apa yang Mas Galuh sampaikan itu sangat, kalau kita mencari tentang konsep kosmologi ya di filsafat India itu ada di Samkhya Yoga, Samkhya dan Yoga sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara tentang kosmos itu di dalam Samkhya Yoga, Samkhya dan Yoga ini hampir mirip, cuma ada beberapa dimensi yang memang membedakan antara Samkhya dan Yoga, tetapi yang lebih spesifik tentang kosmos itu ada di Samkhya. Nah, di Samkhya itu ketika alam ini diciptakan, jadi kalau kita uraikan secara dalam terkait dengan Samkhya itu dari perjalanan kosmos itu, perjalanan alam itu sangat runut sekali dijelaskan di dalam Samkhya itu. Nah, cuma di sini letaknya adalah Samkhya itu dari perjalanannya kan dari metafisik ke fisik kan. Kemudian proses pengembaliannya pun itu fisik ke metafisik. Jadi sangat bertalian sebenarnya. Jadi ketika alam ini mengada itu dari metafisik dan semua dari aspek Purusa, Prakriti, kemudian Triguna itu semua berevolusi. Jadi pelan-pelan berevolusi sehingga kalau kita kaitkan di Samkhya itu ada teori evolusi kosmos itu di dalam Samkhya. Jadi dari yang ketiadaan kemudian proses mengada itu pelan-pelan dari metafisik ke fisik kan. Kemudian proses meniada pun itu dari fisik ke metafisik gitu. Jadi ini sangat, kalau dalam Samkhya itu menguraikannya sama seperti ketika laba-laba membuat jaring-jaring rumahnya itu kan pelan-pelan laba-laba itu mengeluarkan semacam sutra benang-benangnya itu untuk kemudian ketika mengembalikannya pun itu pelan-pelan juga kan. Jadi sebenarnya di dalam dunia ketika metafisik itu ada sebenarnya namanya itu Hiranya Garbha. Hiranya Garbha itu artinya perut alam semesta. Nah, jadi kalau kita uraikan itu panjang sebenarnya dalam Samkhya Yoga, Samkhya dan Yoga. Nah, ketika kita kaitkan hal ini di kosmosnya di Yin Yang Jia ini seperti apa sih sebenarnya proses mengadanya kan seperti itu. Jadi yang Mas Galuh sampaikan mengadanya itu seperti apa Mas Galuh? Oke, jelas ya gini ya. Ada suara motor. Ya. Nah, ya ada suara motor ya. Sorry. Apakah di dalam Yin Yang Jia ini menjelaskan proses untuk meniadakan alam, artinya mengembalikan alam semesta ini itu dari hal atau hanya
berurutan dari proses pengadaannya aja. Itu seperti apa. Nah, kemudian kalau kita kaitkan ke apa? Ke kosmosnya, misalnya kalau Darwin kan jelas dia naturalistik kan. Ya, Dan kalau ya. saya baca-baca juga Sagan itu ada kosmosnya. Kalau Sagan itu Rasakan. bagus. Ya, Nah, ya. kemudian Einstein, Hawking. Nah itu seperti apa posisi apa penjelasannya dalam beberapa teori-teori kosmos itu. Nah, kemudian yang kedua, di dalam kalau kita Mas Galuh tadi banyak menyebut tentang Jawa, kemudian ada juga, nah ketika di Jawa itu jelas ada yang namanya jagat gede, jagat cilik gitu. Kalau di Hinduism, di apa filsafat India ada namanya makrokosmos, mikrokosmos. Nah, ada buana Mikrokosmos. alit, buana agung gitu. Buana alit, Jadi buana buana agung. alit dan buana agung itu sebenarnya alam semesta dan alam kecil itu jagat gede, jagat cilik itu sebenarnya komposisinya itu sama. Iya, jadi apa yang ada di alam semesta itu ada juga di dalam diri kita. Jadi di jagat Ya, cilik ini. Nah, di dalam konsep yin yang jia ini seperti apa? Apakah komposisi di dalam jagat besar ini atau kosmos yang Mas Galuh jelaskan itu ya. sama dengan komposisi di jagat cilik atau di manusia itu. Seperti apa nanti kita lihat yin yang jia ini sehingga kita punya gagasan, punya ternyata yin yang jia itu lebih apa ya, kemana arahnya, sehingga kita bisa arahkan apa konsep kosmologi dari yin yang jia itu. Mungkin itu Mas Galuh, terima kasih. Yoi, monggo. Oke, makasih Bli Gede. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin Mas Lingga dari Pertanyaannya udah berat Kusuma nih. mungkin, atau Mas Igon, Fahran, Bang Odi mungkin, Pak Am, apa kabar Pak? Dari Mbak Rika, Apa kabar? dari Baik, baru ikut ya ini, baru pulang dari kampus. Oh, Iya. wow, super Udah 3 sekali. minggu ya, nggak aktif ini, nggak diskusi. Iya, kemarin ini belum diagendakan nih Pak. Kemarin. Oh, iya. Iya, padahal kemarin sudah di Pak Aam itu kan tiba di Indonesia kan, sudah mendarat ke Indonesia. Sekarang kita Iya. dengan Balik lagi ke Cina. lari ke Cina lagi. Iya, kita jalan-jalan lagi ya Pak Am. Dengan di nahkoda ini Mas Galuh, nahkodanya dan kopilotnya ini Michelle. Asik. Ini sedikit ya, Mas Galuh ya. Iya ya Pak, Pak Am Ya, gimana? monggo Pak. Monggo Pak. Menanggapi yang tadi tentang apa yin yang zi itu mengenai apa di abad 3 sebelum Masehi ya ini. Lebih tua sih Pak, lebih tua. Lebih tua ya, lebih tua. Lebih tua ya. Untuk hubungan ini tentang apa dengan kontribusi ke Indonesia dari aspek Pancasilanya ada nggak? Kemudian konteks budaya, politik, ada nilai substansi yang masuk ke Pancasila, ke negara dan sebagainya. Itu diantaranya. Kemudian tadi tentang kejawen sudah dijelaskan. Ada kalau di Sunda itu ada Sunda Wiwitan. Ya, Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan enggak? Ini relasi pemikiran yang di Tiongkok ini. Ya. Mas Galuh bisa menjelaskan. Terima kasih Mas Galuh ya. Yuk. Ya, sama-sama Pak Am. Ya. Terima kasih Pak Am. Sama. Ada lagi satu pertanyaan, teman-teman mau mengusulkan kepada Mas Galuh? Kalau enggak kita tutup dalam hitungan 3, 2. Oke, Bang Odi. Bang Odi mau tanya? Mau lebih ke apa ya? Mengomentari sebetulnya. Oke, siap. Ya, menurut saya sangat menarik ya, artinya pembangunan. Dengaran jelas, Pak Michelle. Coba diulang, Mas. Tes, 2, 3.
kedengaran? Ya, kedengaran. Mas Galung yang Ya. agak sedikit terpatah-patah. Oh iya. Jadi saya rasa pembahasan ini menarik sekali ya. Bisa nanti kita perlu melanjutkan lah untuk seri-seri berikutnya gitu. Nah, saya tadi Suaranya hilang. sempat dimention oleh Hilang. Mas Galuh ya, terkait dengan bagaimana ada tadi menyinggung semiotika dan lain sebagainya. Nah, memang kajian filsafat timur masih jarang kita dibaca dari kacamata analitik. Karena kalau kita tahu kan sejarah filsafat analitik itu transisi dari filsafat kontinental ya, Jerman terutama, diawali dengan Hegel, jadi banyak pengaruh Kant juga. Kemudian transisinya itu menuju filsafat di skop Anglo-Saxon yang sekarang wilayah administrasinya Inggris dan Scotland. Nah, jadi orang Jerman dulu itu kan dia suka menguniversalkan. Jadi seolah-olah kita bisa membaca manusia itu secara sebagai suatu definisi universal tentang manusia dan lain sebagainya. Nah, filsafat analitik itu hadir untuk mengupas tuntas bagaimana cara orang membicarakan hakikat itu, bukan kepada hakikatnya langsung gitu kan. Nah, karena orang-orang analitik biasa tidak terlalu nyaman dengan metafisika kontinental ya. Artinya filsafat itu sebetulnya ya udah berbicara tentang bagaimana cara orang membicarakan realitas, bukan membicarakan realitas ansih gitu ya. Nah, makanya orang-orang filsafat analitik itu dimulai dari Gottlob Frege kan awalnya itu, tapi kalau untuk Dedenkotnya itu ada kalau kita Bertrand Russell, kemudian Wittgenstein ya, yang dari Jerman meskipun Jerman tapi dia masuk analitik. Nah, filsafat analitik itu berusaha untuk mengkoreksi kekaburan filsafat Jerman yang kemudian menolak universalisme Jerman itu. Gitu. Nah, kalau yang ditawarkan oleh Mas Galuh tadi, mungkin kedepannya Mas Galuh bisa menghadirkan kepada kita lagi ya, bagaimana filsafat Yin Yang Jia ini membicarakan tentang bahasa religi, gitu ya. Artinya dari segi semantiknya, karena tadi dari simbol mungkin saya lebih karena saya tidak terlalu banyak baca tentang semiotik, tapi lebih kepada filsafat bahasanya. Artinya bagaimana kemudian orang Cina itu membaca perubahan dengan dalam konteks kebahasaan gitu. Artinya menarik karena tadi banyak sekali macam ini ya, simbol-simbol atau bahasa-bahasa Tiongkok yang kemudian itu dikaitkan dengan proses nujum itu. Artinya meramal dan sebagainya. Nah, antara bahasa yang sedemikian rumit itu bagaimana korelasinya dengan realitas. Nah, itu mungkin kedepannya masukan untuk Mas Galuh itu sangat menarik untuk dikembangkan, mungkin bisa untuk jadi disertasi mungkin nanti, atau itu sebetulnya komentar saya yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ini masih tentang ingin mengkomparasikan sebetulnya, karena kalau di filsafat Yunani antik kita mengenal Heraklitus, kemudian antitesanya ada Parmenides ya, Heraklitus Panteri Eudaimene itu, bahwa perubahanlah yang kekal. Nah, bagaimana korelasinya? Apakah ada korelasi yang cukup signifikan dengan yang Jia ini terkait dengan bagaimana pandangan kontas gitu. Nah, itu aja sih Mbak Michelle. Terima kasih. Oke, Bang Odi makasih ya untuk tanggapannya dan masukannya. Mudah-mudahan memang jadi doa, jadi disertasi atau skripsi skripsi lagi atau tesis lagi buat Mas Galuh. Oke, Mas Galuh, monggo untuk ditanggapi dan dijawab pertanyaannya dari Pak Am, Bli Gede sama Bang Odi. Ya, mungkin Ya. agak diefisiensikan atau dipadatkan, ya. Oh ya. Ya, kita lihat durasinya juga. Mungkin teman-teman ada yang mau waktu kunjung pacar. Malam Sabtu ya sekarang ya? Iya. Soalnya kalau malam Minggu, besoknya udah Senin, udah mumet lagi. Tahun baru. Oh iya, tahun baru Hijriah ya Pak ya? Oke. Tadi saya coba jawab. Ini pertanyaan paling berat sebenarnya datang dari Bli Gede ini ya.
Halo, suara saya terdengar jelas? Mohon maaf. Jelas, Halo. jelas. Lanjutkan. Siap. Tadi Beli Gede menyinggung ini ya tentang konsep di Jawa dan Bali tentang apa namanya penciptaan. Kalau di Jawa itu ada konsep apa namanya ada awal di mana ada ketiadaan menuju ada, dari ada kemudian ke ketiadaan lagi. Terus ada tentang konsep Buana Agung, Buana Alit gitu kan. Nah sebenarnya Yin Yang Jia ini juga berbicara soal itu. Tapi kalau mungkin di dalam tradisi sebenarnya sama-sama kompleks, cuma dilihat dari cara yang berbeda. Kalau misalnya dalam tradisi Jawa dan tradisi Bali misalnya yang sangat kental dan unsur-unsur banyak mendapatkan pengaruh dari tradisi India yang dibawa dari Hinduisme dan Buddhisme, itu ada satu kondisi di mana ketiadaan itu pasti gitu. Setelah melalui siklus-siklus yang berulang-ulang dari ketiadaan ada siklus kelahiran kembali dan lain sebagainya sampai akhirnya hilang moksa atau parinibbana kalau dalam bahasa Buddhisnya. Nah, itu di dalam Yin Yang Jia itu ada, cuma tidak dijelaskan secara spesifik. Yang saya baca seperti itu. Jadi hanya bicara soal apa namanya bahwa alam ini itu ada dalam apa namanya ada dalam satu siklus. Dan tadi kan dijelaskan konsep materi tadi, ontologi materi yang ada dalam diri manusia adalah representasi dari Buana Agung. Manusia adalah Buana Alit, di mana unsur-unsur Buana Agung itu juga ada di dalam Buana Alit secara identik, hanya proposisinya yang berbeda, proporsinya yang berbeda gitu. Nah, dalam Yin Yang Jia itu juga sama, tapi Yin Yang Jia menjelaskan bahwa setiap orang punya unsur-unsur di alam, unsur-unsur 5 unsur tadi, wuxing tadi, kayak ada unsur api, air, terus ada unsur logam, unsur kayu, unsur tanah. Tapi setiap orang ini punya proporsi yang berbeda. Jadi ada orang yang punya kecenderungan unsur api. Itu biasanya akan ditentukan dari hari lahirnya, dia jam lahir jam berapa, terus hari lahirnya hari apa. Karena dalam konsep waktunya Yin Yang atau ya konsep waktunya Yin Yang yang ya orang Tiongkok biasa sebut sebagai apa tadi Feng Shui tadi, ini ada waktu-waktu tertentu yang apa namanya mewakili kelima elemen tadi. Meskipun misalnya sekarang hari ini adalah hari air, tapi orang ini lahir di hari air dengan jam api. Ini juga akan mempengaruhi unsur-unsur yang ada dalam orang tersebut, yang akhirnya nanti mempengaruhi pada apa namanya sifat, terus tentang hoki dan juga lain sebagainya, keberuntungan. Itu juga tentang sifat kehidupan sehari-hari, terus tentang rumah tangga, terus rezeki. Itu juga ada perhitungannya, sama kayak apa namanya kayak di Primbon misalnya di Jawa seperti itu. Nah itu jadi perbedaannya kalau misalnya apa namanya manusia dalam konsep Jawa dan juga Bali itu dilihat memiliki proporsi yang sama dengan alam. Proporsi yang sama dalam artian proporsi yang lebih kecil tapi unsur-unsurnya terlengkapi. Nah, kalau di Cina dalam Yin Yang hari lahir unsur air, unsur tanah, unsur logam dan unsur lainnya, tapi dia punya kecenderungan pada unsur tertentu yang lebih kuat dibandingkan unsur-unsur yang lain apa yang ada di dalam dirinya. Makanya ada ritus-ritus tertentu yang dilakukan, misalnya orang terlalu banyak unsur apinya, oh ini biar hoki, dia harus dikurangi unsur apinya, perbanyak unsur airnya, jadi biar balance, biar yin yang gitu kan, biar seimbang. Nah itu ada ritus-ritus tertentu dalam Feng Shui yang harus dilakukan. Entah di dalam rumahnya harus seperti apa kan, posisi rumah harus seperti apa, itu ada perhitungannya. Kurang lebih seperti itu. Karena dalam Feng Shui ini meskipun berbicara soal substansi alam semesta tadi dengan dasarnya 5 elemen tadi tentang wuxing tadi, tapi sebenarnya yang sangat berpengaruh dalam realisasinya adalah waktu. Nah, waktu ini juga dibagi dua, waktu yang
waktu yang makro dan waktu yang mikro. Waktu makro itu terkait dengan almanak tadi, 1 periode, 1 tahun, 4 musim tadi. Waktu yang mikro itu waktu dalam 1 hari. Jadi perubahan ke 5 unsur itu juga terjadi dalam perhitungan 1 hari waktu dalam 1 hari gitu. Itu ada perubahan juga. Misalnya tadi pagi itu musim semi gitu kan, itu unsurnya kayu gitu kan, nanti siang itu unsurnya api. Jadi orang yang lahir di hari yang sama di waktu pagi dengan yang waktu siang atau waktu sore itu punya unsur yang berbeda gitu. Itu ada perhitungan secara rigidnya gitu dalam Feng Shui, dalam yang gitu. Terus tadi pertanyaan dari Pak Aam soal relevansinya dengan Pancasila, apakah ada hubungannya? Tentunya saya bisa bilang sebagai middle way kan. Dia tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, dan mencoba merangkul semua unsur-unsur yang ada di dalam dalam elemen bangsa gitu. Entah itu kepercayaan, politik, agama, spiritualitas, sosial dan lain sebagainya. Pancasila berada di tengah-tengah itu semua gitu. Dan ini merupakan, saya bisa bilang kalau Pancasila ini punya unsur tanah kalau dalam Feng Shui. Kenapa saya bilang bisa dia punya unsur tanah? Karena dia sebagai ground dari semua unsur yang saling berlawanan. Saya bisa bilang suku-suku Indonesia itu ada yang sifatnya saling berlawanan, ada yang baik, halus misalnya, ada yang kasar, suaranya keras, ada yang suaranya kecil kayak orang Solo misalnya. Itu juga itu nggak diragukan lagi, elemen-elemen bangsa itu berlawanan, tapi dengan Pancasila itu menjadi ground atau titik saya bisa bilang sebagai transisi dari titik tengahnya dari hal-hal yang berlawanan dalam kehidupan bernegara. Kalau misalnya Pancasila sebagai titik titik tengah penyeimbangnya ini tidak lagi merger atau ada di ekstrim sudut, berada pada titik atau sudut tertentu yang ekstrim, maka kayaknya kehidupan bernegara kita juga akan kacau gitu. Seperti layaknya alam gitu. Kalau saya melihatnya secara perspektif Yin Yang Jia seperti itu gitu. Itu mungkin kurang lebih jawaban dari saya. Mohon maaf kalau kurang memuaskan. Saya kembalikan ke Mbak Michelle selaku moderator. Yang satu lagi Mas Galuh ya, hubungannya dengan relasi dengan Sunda Wiwitan. Oh ya, Sunda Wiwitan. Aduh, saya lupa. Nah, ya untuk artinya di Sunda Wiwitan. Ya, kalau di Sunda Wiwitan gini, kalau Sunda Wiwitan sebenarnya orang Sunda Wiwitan ini juga membaca alam. Jadi ada hari-hari tertentu yang misalnya kalau yang pernah main ke Baduy misalnya atau enggak kalau Baduy terlalu tradisional, atau ke Tasik lah, itu ada Kampung Naga di situ. Kuningan. Oh, di Kuningan juga ada ya Pak ya? Ya. Ini Sunda Wiwitan yang terah Pajajaran atau soalnya Sunda Wiwitan ada 2 jenis, ada yang terah Pajajaran, ada terah yang bukan dari Pajajaran. Kalau yang terah Pajajaran mungkin yang di Kuningan itu kan dari setahu saya terah Pajajaran. Pada dasarnya melihat tanda-tanda alam juga, cuma mereka masih berada dalam lingkup sosial yang berkembang gitu, yang terbuka. Nah, sedangkan Sunda Wiwitan yang ada misalnya yang non terah Pajajaran yang ada di Banten misalnya, itu mereka secara konstruksi sosialnya tertutup. Tapi keduanya sama-sama membaca alam dengan seksama, dengan hati-hati gitu, dan sebisa mungkin berharmoni dengan alam. Dan ini juga mirip dengan apa yang dalam kosmologi Cina, karena menurut saya sebenarnya kan orang Sunda juga kan sudah punya hubungan dengan Tiongkok sejak zaman Salakanegara. Itu dari zaman Salakanegara, Tarumanegara, bahkan pada masa Tarumanegara catatan-catatan Tiongkok tentang kerajaan Tarumanegara sudah ada. Dan saya mensinyalir pengaruh-pengaruh saya mensinyalir bahwa orang Sunda juga dapat pengaruh itu ketika berhubungan dengan Tiongkok. Tapi bisa saja juga kita yang mempengaruhi Tiongkok juga dalam perkembangan Yin Yang Jia-nya, karena bangsa-bangsa Asia ini kan berbagi sejarah gitu. Jadi tidak
saya nggak berani kalau bilang misalnya sejarah paling beradab Tionghoa gitu atau Sunda saja gitu, karena semuanya saling berbagi sejarah gitu. Bahkan misalnya orang Jawa dan orang Sunda itu juga berbagi sejarah gitu, berbagi pengetahuan, berbagi peradaban gitu. Jadi saya bisa bilang kemungkinan besar Sunda Wiwitan juga dapat pengaruh dari Yin Yang, dari tradisi Tiongkok ini, dari Feng Shui ini, tapi juga bisa sebaliknya memberikan warna tersendiri kepada Yin Yang, karena banyak seperti I Ching yang I Ching orang ya, bukan I Ching kitab ya. Ini I Ching orang yang tadi saya jelaskan, seorang rohaniawan Buddhis yang datang untuk belajar Buddha Dharma di Sriwijaya, itu sempat datang ke Jawa, mengunjungi Jawa, terus sampai Bali, sampai akhirnya dia kembali lagi ke Sumatera dan akhirnya melanjutkan perjalanannya ke India. Itu juga melakukan berbagai macam pencatatan terhadap apa yang dia lihat di Jawa saat itu, dan dia menjelaskan bahwa saat itu di Jawa ada satu kepercayaan agama yang disebut sebagai Hinduisme, tapi dalam bahasa Tionghoanya saya lupa, ada di bukunya, ada di catatannya I Ching, itu ada bukunya I Ching yang sudah diterjemahkan di Pustaka Nasional. Saya lupa judulnya apa, bisa dicari nanti gitu. Tapi kalau saya bisa bilang ya kemungkinan besar mendapat pengaruh atau mempengaruhi gitu. Kurang lebih begitu, Pak Am. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Iya. Iya. Cukup pertanyaannya ya Mas Galuh ya. Cukup. Terima kasih. Iya, mengingat ini juga sudah mulai larut, mungkin ada teman-teman yang memang juga cukup dengan pembahasannya. Jadi untuk sesi diskusi ini kita selesaikan ya teman-teman ya, Mas Galuh. Kita selesaikan ya Mas Galuh ya. Monggo. Ya, untuk secara ofisialnya kita selesaikan, namun secara informal dan tidak ofisialnya ya seperti biasa kita akan terus melanjutkan kepada cimol-cimolnya Mas Galuh dan Pak Am nih, biasanya sampai jam 2. Apalagi ada Mas Lingga ya. Oh iya Mbak, ini mungkin nitip ini ke Beli Gede, tadi PowerPoint yang saya share, monggo kalau mau di-sharekan di grup atau di room chat di di Zoom ini sebelum ditutup, monggo di-sharekan aja, siapa tahu ada yang mau baca lebih